perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang memerdekakan hidup kita di dalam Tuhan, saudara. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa ada kemenangan, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari serukan bersama-sama dalam nama Tuhan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku sama. Mari bertepuk tangan bersama-sama, saudara, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan bersama-sama, saudaraku.
dari rumah-rumah dan dimanapun kami berada. Biarlah hari ini bersama bersepakat kami mengangkat tangan, kami menyembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Dan kami dapat berkata segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah yang perkasa. Kekasih Tuhan, angkat kedua tangan kita dimanapun kau berada. Mari kau yang berbahasa roh sembah di hari ini. Kau yang belum berbahasa roh dengan bahasa yang dapat dimengerti, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terus Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami menyembah, memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Ada kekuatan, ada kemenangan, ada pengharapan waktu kami menyembah Tuhan. Haleluya, Tuhan. Lebih dan lebih lagi, saudara. Dalam bersyukur kami menyembah-Mu hari ini. Dalam percaya kami mengangkat tangan di hadirat Tuhan hari ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya dalam
dalam kekaguman kita bersama di hadapan Tuhan. Katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan sendiri bersama dengan Singers angkat pujian, katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya. Mari angkat kedua tangan kita menyembah Dia, saudaraku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau menebus hidup kami. Haleluya, panggil nama Yesus hari ini, nama yang berkuasa, nama yang mengubahkan kehidupan kita, saudara. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Oh, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, betapa kami mengagumi Engkau Tuhan. Haleluya. Perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Amin Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang besar Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang dalam percaya akan pujian ini kekasih Tuhan. Oh haleluya. Membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus. Serentak bersama katakan di hadapan Tuhan. Oh Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah kami yang besar. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Rayon 2 Sukawarna. Kita memulai dengan doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau merawat kami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat. Supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama boleh berkata, amin. Apa kabar jemaat GBI Rayon 2 Sukawarna? Sudah lama tidak berjumpa, kali ini berjumpa dalam ibadah online. Anda bisa lihat saya nggak bisa lihat Anda. Ini sudah bulan terakhir, kita kalau tidak salah bertemu pada bulan pertama. Ada banyak waktu kita tidak bertemu, tapi saya percaya iman tetap dibangun, tetap kokoh, semangat.
dan terus menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita di waktu ini. Saudara Tuhan, ada banyak pertanyaan hari-hari ini. Pak, saya ini kan dalam kondisi WFH Pak, PSBB, jadi situasinya saya ini banyak berdiam Pak. Saya nggak kemana-mana nih Pak, gimana ya Pak ya kondisinya? Saudara Tuhan, sebetulnya kalau kita melihat dari seluruh firman Tuhan, kehidupan hamba-hamba Tuhan, ada yang namanya diam di tempat, ada yang namanya berputar-putar. Tidak ada terlalu masalah berat dengan Anda diam. Tidak ada masalah. Karena begini, kadang-kadang Anda ngebut dengan kendaraan, Anda setir dengan cepat, Anda berlari. Tetapi waktu ada di persimpangan jalan, engkau harus turunkan kecepatan, engkau harus diam toh. Berdiam itu membuat kita menarik diri untuk berpikir, evaluasi, untuk mengkoreksi kembali, untuk memikirkan apa yang menjadi keputusan kita di masa depan supaya tidak salah langkah. Dan berdiam ini kadang-kadang mengambil waktu untuk retreat, untuk kemudian sedikit menarik kecepatan dan mulai memilih. Karena ada banyak orang di tengah persimpangan dia jalan terus saja pokoknya dan kadang-kadang kena masalah. Jadi tidak ada masalah yang terlalu berat dengan Anda mulai jadi orang yang berdiam. Yang namanya sabat itu juga ada dalam kitab suci. Nah saudara Tuhan, yang menarik adalah masalah utama bukan menjadi orang yang diam, tetapi orang yang berputar-putar di tempat. Saya tidak tahu apakah hidupmu hari ini masih berputar-putar di tempat. Saudara Tuhan, berputar-putar itu bicara bahwa mengulang kembali. Nah, kalau ditanya sebetulnya apa sih Pak penyebab orang tuh bisa berputar-putar di tempat? Sepanjang isi Alkitab kalau saya membaca, saya menemukan ada 2 penyebab kenapa ada orang bisa berputar-putar di tempat. Saya sudah katakan tadi bahwa berdiam tidak ada masalah. Dan kadang-kadang kita harus mengambil diam supaya kita bisa mendengar tuntunan Tuhan lebih lagi. Tetapi masalah utama adalah berputar-putar. Yang pertama adalah penyebabnya karena tidak ada visi. Alkitab berkata bahwa umatku binasa karena tidak ada pewahyuan, tidak ada visi. Visi sangat penting dalam kehidupan kita. Sebabnya kenapa setiap orang yang namanya organisasi, lembaga itu punya visi. Visi membuat kita mengerti apa yang kita harus buat dalam kehidupan ini. Saudara Tuhan, orang paling bahagia katanya, nih orang dunia yang cerita, kalau dia bangun pagi, dia tahu apa yang dia harus buat. Nah, banyak orang dalam kondisi goncangan hari-hari ini, ya antara Minggu sampai kemudian Sabtu ya sama ya, mau pagi, mau siang, mau malam ya sama terus ya begitu saja. Tetapi tidak, sebetulnya adalah orang yang begitu dia bangun pagi, dia tahu mau buat apa. Dia bahagia katanya. Tapi saya beritahu, orang yang bangun pagi tahu dia harus buat apa yang Tuhan suruh. Itu yang hidupnya bahagia. Nah saudara Tuhan, bicara mengenai berputar-putar, kenapa ada orang bisa berputar-putar? Yang pertama tidak ada visi. Kurang pewahyuan, kurang hikmat, kurang pengetahuan. Akibatnya apa? Dia mengulang kesalahan yang sama dan sama dan sama. Tuhan sayang sama Saul, Tuhan sayang sama Daud. Mereka manusia biasa. Mereka pernah menyenangkan Tuhan dan mereka pernah berdosa. Dan kalau kita melihat dosanya, dosa Daud jumlahnya mungkin lebih banyak. Tetapi ingat bahwa Saul dan Daud ini dosanya beda. Daud itu kalau salah pertama, dia salah kedua tuh beda. Salah ketiga tuh beda. Keempat itu beda. Bukan berarti saya membenarkan bahwa Anda bisa berdosa dengan semena-mena ya Bapak Ibu ya. Tapi yang menarik adalah bahwa ada sebuah perjalanan. Nah, yang pertama adalah kenapa orang hidupnya berputar-putar. Saya harap Anda tidak berputar-putar hari ini dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama adalah kurang visi, kurang pengetahuan, kurang pewahyuan. Perhatikan visi. Dengan visi engkau bisa tahu harus arah kemana dengan kecepatan berapa. Saudara Tuhan, kadang-kadang kalau Anda dari Jakarta mau pergi ke Surabaya, mungkin langkahmu akan terhambat di Semarang atau di Tegal atau di Brebes. Gak ada masalah selama arahmu tetap ke Surabaya. Yang repot adalah kalau Anda di Jakarta mau ke Surabaya, begitu Anda berangkat ke Bandung dulu, dari Bandung Anda ke arah Lampung, Lampung ke arah Kalimantan, baru balik Jakarta lagi, kelihatannya berputar-putar di tempat. Nomor 2. Apa penyebab orang bisa berputar di tempat? Yang kedua adalah bertentangan dengan Tuhan. Orang Israel bertentangan dengan Tuhan. Akibatnya apa? Ya muter-muter selama 40 tahun. Pada jarak dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu sangat amat dekat. Satu ketika anak-anak Yakub dalam kondisi kelaparan dan harus pergi kepada Yusuf di Mesir tanpa mengenal. Dan setelah Yusuf mengetahui, dia menahan Simeon dan kemudian meminta supaya Benjamin dibawa. Perdebatan di rumah tangga Yakub begitu kuat. Yakub menolak tapi anaknya memaksa. Dan setelah Yakub akhirnya setuju dengan berat hati, anaknya berkata,
Jika kita tidak berlambat-lambat, sudah 2 kali pulang pergi. Berarti jarak dari Mesir sampai Tanah Perjanjian itu dekat loh Bapak Ibu. Nggak terlalu jauh sebetulnya. Tapi kenapa mereka berputar-putar? Karena mereka bertentangan dengan Tuhan. Prinsip yang kedua, kenapa hidupmu bisa berputar-putar di tempat? Jangan-jangan engkau sedang bertentangan dengan Tuhan. Yuk kita membaca sebuah firman, 1 Samuel 10. Nah ini kita mulai. Bersama Anda ada gadgetnya dipakai buat nonton, jadi buka Alkitab agak susah, Anda buka yang manual saja. 1 Samuel 10 tentang cerita seorang hamba Tuhan bernama Samuel dan Saul, bagaimana Tuhan memakai orang pilihannya. Tuhan kalau pilih seseorang, pertama, ada cirinya, ada penugasannya, ada keleluasaannya, dan ada peringatannya. Tuhan kalau pakai seseorang, itu ada pengurapannya, ada ciri-cirinya. Tidak ada orang dipakai Tuhan tidak ada ciri-cirinya Bapak Ibu, ada. Yang ketiga adalah, itu dalam kehidupannya, ada keleluasaannya. Mana dia bisa buat, mana dia ada. Dan yang keempat adalah, ada warning peringatannya. Mungkin orang banyak tidak tahu, tapi kalau kita mau diam, merenung sama Tuhan, kita bisa melihat signal-signal seperti ini. Masalah utama adalah kadang-kadang kisruh soal keuangan, soal pandemi, soal berita-berita di luar yang begitu luar biasa membuat kita nggak bisa tenang dalam hidup ini. 1 sampai 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dituangkan atas kepala Saul. Diciumnya ia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau jadi raja atas umatnya Israel? Engkau memegang tampuk pemerintahan, nagid, atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya sekitarnya. Nomor 1. Orang kalau dipakai Tuhan, itu yang pertama akan diurapi. Makanya prinsip yang kalau kita baca di firman Tuhan adalah, Tuhan Yesus sebelum terangkat berkata, engkau akan diberikan kuasa dari tempat maha tinggi. Pengurapan, ini penting sekali. Zaman dulu dengan bukti pengurapan raja melalui minyak yang dituangkan di atas kepala. Siapa yang dipilih? Saul. Siapa Saul? Saul adalah orang ganteng, orang keren yang ada di Alkitab Perjanjian Lama pada zaman itu. Orang paling ganteng di Israel cuma ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama Saul. Tingginya kalau baris melebihi rekan-rekan sebayanya. Zaman dulu perang tuh butuh tinggi badan Bapak Ibu untuk jangkauan. Beda zaman sekarang yang penting kemajuan teknologi, ada rudal, ada senjata, ada drone. Tapi zaman dulu, Anda tahu Goliat tak terkalahkan dari masa kecilnya. Kenapa? Karena dia tinggi. Saul itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang sebangsanya. Dan tidak kaget loh kalau Alkitab berkata, perempuan berkata bahwa Saul telah mengalahkan beribu-ribu. Berarti dia menang dan menang. Ini orang keren, orang hebat, orang ganteng. Siapa orang ganteng nomor 2 di Alkitab? Absalom. Anaknya Daud. Ganteng juga itu. Nah saudara Tuhan, yuk kita kembali ke sini. Yang menarik adalah, Saul ini diurapi. Dia dari suku yang Benjamin, suku paling kecil, dan dia berkata bahwa sukunya dia tuh kaum yang paling kecil. Ini orang keren, tinggi, Tuhan pilih, orang anaknya baik. Tapi masalahnya satu, orang ini minder. Minder merusak banyak hal dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan dituangkan. Pengurapan adalah ciri bahwa Tuhan pakai seseorang. Makanya hari ini saya percaya engkau dan saya, Anda pernah dinubuatkan, Anda pernah mendapatkan pesan Tuhan dari seseorang, Anda pernah berdoa dapat pesan Tuhan, atau Anda pernah diurapi. Saya berdoa supaya engkau dan saya bukan hanya sekedar orang yang mengejar atau kolektor pengurapan dalam arti negatif. Artinya begini, ketemu hamba Tuhan mana minta diurapi tapi nggak ada kegiatan, tidak bekerja apa-apa. Setiap orang tumpang tangan, Pak Tuhan, setelah ditumpang tangan, didoakan, dia tidak melakukan apa-apa. Akibatnya hidupnya hanya berakhir berputar-putar menjadi kolektor pengurapan. Saya berdoa pengurapan sudah turun hari-hari atas hidup Anda dan saya. Dan saya percaya engkau dipakai oleh Tuhan. Pak, cirinya apa? Alkitab menulis dengan jelas. Yang pertama adalah, inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau jadi raja atas miliknya sendiri. Yang pertama, apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki dekat kubur Rahel dari Benjamin di Zelza. Mereka berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari telah ditemukan dan ayahmu tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu. Nomor 1, apa yang pernah hilang dalam hidupmu akan dipulangkan. Oh iya, Saulus itu kehilangan penglihatannya. Apa yang terjadi? Waktu Tuhan memilih dia melalui Ananias, yang terjadi adalah penglihatannya dipulihkan. Sebuah prinsip adalah
pada saat dalam kehidupanmu engkau mau dipakai oleh Tuhan, ciri pertama apa yang pernah hilang dalam hidupmu akan dikembalikan oleh Tuhan. Ada yang berkata, waduh Pak, berarti utang-utang saya pulang. Wah, yang namanya keuangan saya balik. Jangan hanya berpikir masalah jasmani, tetapi juga ada jiwani dan masalah spiritual. Waktu Tuhan mau memakai Yakub secara luar biasa, apa yang pernah hilang dalam kehidupannya? Hubungannya dengan Esau dipulihkan. Anda bisa bayangkan, apa yang pernah terhilang, dia kan lari dari rumahnya karena kakaknya. Tuhan pulangkan satu persatu. Coba cek sebentar, nggak ada yang tahu karena ini kan hidup Anda dan saya. Yang tahu ya cuma kita. Mungkin orang nggak berasa, tapi Anda bisa berasa. Apa yang pernah hilang? Engkau pernah dimaki orang, engkau pernah difitnah orang, engkau pernah dipojokkan orang, engkau pernah dianggap sepele sama orang. Dan satu hari tiba-tiba itu dikembalikan. Bukan kembalikan fitnahnya, bukan. Kehormatan itu dikembalikan. Saya mau beritahu, ciri pertama adalah apa yang pernah hilang dalam hidupmu akan dipulangkan. Nah, kita berkata, keledainya pulang. Anda bilang, alah keledai saja, apain itu? Keledai itu hari itu adalah tunggangan. Hari itu keledainya 2 hilang, itu setara dengan kendaraan yang paling mahal hari-hari ini. Yang kedua, berikutnya, ayat 3. Dari sana engkau berjalan terus sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Di sana engkau akan bertemu dengan 3 laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang bawa 3 ekor anak kambing, seorang bawa 3 ketur roti. Nah, Anda bisa bilang roti donat, roti sekaya, kita terserah Bapak Ibu. Dan sebuyung anggur. Dan Alkitab berkata dengan jelas, mereka memberikan shalom kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketur roti sekaya yang akan kau terima dari mereka. Saudara Tuhan, nomor 2. Nanti ketemu sama 3 orang. 3 orang ini lagi naik ke Betel. Bawa 3 anak kambing, tambah 3 ketur roti, dan sebuyung anggur dibawa. Kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, Alkitab juga tulis sebuah ciri. Nanti engkau akan ketemu dengan orang-orang. Ini 3 orang ini mau ke Betel bawa persembahan. Ini bukan orang dengan iman biasa. Mereka mau berkorban buat Tuhan. Mereka pengen sama Tuhan sungguh-sungguh. Mereka bawa persembahan sama Tuhan. Dan orang-orang seperti ini akan datang membantu hidupmu. Saudara Tuhan, Saulus setelah dia berubah menjadi Paulus, setelah dia kemudian dipakai Tuhan luar biasa, dia bertemu dengan siapa? Dia pergi ke Yerusalem bertemu dengan soko guru para rasul, yaitu Yohanes, Petrus, Simon Petrus, dan Yakobus kecil. Karena Yakobus saudara Yohanes bukan yang itu, Yakobus kecil. Nah, yang terjadi adalah waktu bertemu, setelah itu mereka berjabat tangan, yang terjadi adalah dia bertemu dengan Barnabas. Saya Tuhan, Barnabas itu habis-habisannya sama Paulus mirip gitu. Waktu Tuhan mau pakai hidupmu, Tuhan pertemukan engkau yang hatinya sungguh-sungguh sama Tuhan, mau kasih korban. Dan apa yang terjadi? 2 ketur roti, Anda bisa sebut roti apa tadi sudah bilang, dikasih kepada Saul. Saudara Tuhan, luar biasa ya. Ada cirinya. Nah, yang berikutnya dikatakan. Berikutnya dikatakan ayat ke-5. Sesudah itu engkau sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan orang Filistin, pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk ke kota, engkau berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, kecapi depan mereka, dan mereka kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain. Saudara saya Tuhan, ingat baik. Setelah ciri ini yang terakhir adalah nanti ada rombongan-rombongan nabi. Tolong bedakan Bapak Ibu, yang namanya nabi zaman dulu itu pelaksana tugas Tuhan yang namanya PJS, pejabat sementara, bukan PLT, pelaksana tugas Tuhan di muka bumi. Ingat, orang Israel tidak boleh punya raja, yang mereka punya siapa? Nabi. Samuel menjabat 3, imam, nabi, dan hakim. Nabi zaman itu jabatannya kira-kira adalah 1 level di bawah Tuhan. Jadi kalau ketemu serombongan nabi dan kepenuhan, hari ini di masa ada di waktu pencurahan Pentakosta ketiga, kita tahu bahwa banyak orang diurapi. Saya sedang bicara di perjanjian lama Bapak Ibu. Yang namanya Roh Kudus dicurahkan. Itu hari itu tuh gak semua orang bisa. Ya cuma nabi saja. Tetapi kita berkata bahwa yang namanya Saul bisa kepenuhan seperti nabi. Dia angkat derajatnya. Kok bisa ya? Ya bisa. Ya karena inilah ciri Tuhan. Kau bertemu dengan utusan-utusan ilahi yang akan membawa banyak hal dalam kehidupanmu, memberikan arahan, banyak hal. Perhatikan 3 ciri ini. Saya percaya bahwa
Daripada Anda sibuk hari ini stres dengan kondisi ekonomi yang goyang-goyang, kondisi negara yang kita harus banyak berdoa, juga bencana alam, kita dengar gunung berapa juga sudah mengeluarkan asap mulai aktif. Coba ambil waktu yang indah, ini akhir tahun, Bapak Ibu sudah masuk bulan Desember, dan tahun depan kita akan bergerak 2021. Pak, gimana kondisi ke depan? Bapak Ibu, apapun kondisi ke depan, tugas dari Tuhan harus selesai. Nah, Alkitab berkata dengan jelas, berikutnya. Ini keleluasan yang Tuhan berikan. Ayat 7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Artinya apa sih? Kalau Tuhan sudah menguasai hidupmu, hati engkau merasa harus ke A, lakukan A. Pengen rasa ke B, lakukan B. Karena itu yang dari Tuhan. Saudara Tuhan luar biasa sekali. Tapi ada warning dari Tuhan. Pengurapan. Yang ketiga adalah ciri. Ciri ini tolong Bapak Ibu, kebanyakan kita kalau menantikan ciri ini terlalu over spiritual. Over spiritual apa ya? Pengennya tuh yang wah begitu. Akibatnya apa? Kita kehilangan signal-signal Tuhan dalam situasi sederhana. Banyak orang kalau pengen mendengar suara Tuhan tuh yang audible. Hai anakku. Padahal Tuhan bicara dari firman. Dari lingkungan sekitar kita. Dari peristiwa-peristiwa sekitar kita. Warning Tuhan. Apabila ini terjadi kepadamu, lakukan yang didapat oleh tanganmu. Ayat 8. Engkau pergi ke Gilgal mendahului aku, camkan, aku datang kepadamu mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan. Engkau harus tunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Itu warningnya. Anda bisa baca, kemudian adalah 1 Samuel 10 ayat 17, 1 Samuel 11, 1 Samuel 12. Anda melihat semua kepahlawanan Saul yang begitu luar biasa dan bagaimana Tuhan mengangkat dia menjadi nagid, pemegang tampuk pemerintahan dalam kehidupan orang Israel. Tapi yang menarik adalah 1 Samuel 13 ayat yang kelima. Warning ini hati-hati, makanya orang kalau sudah dalam kondisi deadline, kondisi di mana dia harus memutuskan segala hal dan melihat situasi tidak baik. Adapun orang Filistin, 1 Samuel 13 ayat kelima, orang Filistin telah berkumpul berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta. 6.000 pasukan berkuda, satu kereta isi 2 orang saja, itu sudah berarti 6.000. 6.000 tambah 6.000, 12.000. Dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, artinya tak terhitung. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet-Awen. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan, kabur maksudnya, menuju ke Gad dan ke Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Dalam kondisi kecepit, hati-hati dalam kondisi kecepit. Waktu matamu mau melihat jumlah, waduh, 3.000 kereta kali 2, 6.000. Kalau satu kereta isi 3 berarti 9.000. Ditambah pasukan berkudanya ada 6.000. Itu kereta ada kudanya juga. Berarti kudanya berapa itu? Ditambah dengan pasukan jalan kaki. Lengkap semuanya. Hari di mana terjadi sebuah peristiwa. Mata mulai melihat jumlah dan jumlah. Wah. Gemetarlah Saul. Rakyat sudah kabur semua. Dan hari itu Saul kepepet. Dia lupa perintah Samuel. Apa yang terjadi? Dia berkata, dia mengambil bagian Samuel dan mempersembahkan korban bakaran dan sembelihan tepat beberapa menit sebelum Samuel datang. Kok sepertinya Tuhan itu suka sekali yang deg-deg plas, mepet. Kenapa Samuel seperti berlambat-lambat? Saul bertanya, kenapa engkau berlambat-lambat? Sepertinya tuh mepet deadline. Tapi Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Ini satu kata-kata yang sering kita dengar dalam khotbah hamba Tuhan berbelas-belas tahun, berpuluh tahun yang lalu. Tuhan gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlambat. Waktu Saul mengambil porsi orang lain. Masalah utama kenapa yang namanya engkau bisa berputar di tempat adalah waktu engkau mengambil porsi orang lain. Siapa yang mempersembahkan korban? Harusnya Samuel. Anda lihat baik-baik peristiwa Raja Uzziah yang ingin mempersembahkan korban. Anda lihat baik-baik yang peristiwa Raja Jerobeam bin Nebat yang mempersembahkan korban mengambil alih. Setiap kali kita mengambil porsi orang lain,
mengambil bagian orang lain dari apa yang dikapling dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah warning, sebuah peringatan kepada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara Tuhan, Alkitab jelas. Makanya Paulus tahu peristiwa ini. Dia menulis apa? Aku tidak akan melampaui batas ukuran yang telah ditetapkan kepadaku. Apa artinya? Dia paham sekali. Ingat bahwa nama Saulus, Saul adalah berasal dari nama yang sama. Saudara Tuhan, nomor 1. Engkau dan saya diurapi oleh Tuhan. Pengurapan sudah datang. Karena Tuhan kita mengurapi kita. Dan ada ciri-ciri orang diurapi. Dan setelah kau diurapi, Tuhan menyertai apa yang kau buat. Sepertinya itu engkau, tapi tidak. Itu adalah hati Tuhan yang ditaruh dalam kehidupanmu. Engkau sering berkata, ini yang mau aku apa Tuhan ya? No, karena kita berkata bahwa Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Tetapi yang menarik adalah ada warning. Saul hari itu, dia gagal di sana. Dan kita mendengar sebuah kisah bahwa Tuhan menyesal memilih Saul. Karena sebuah perebutan porsi. Sebabnya hari-hari ini, setiap orang mendapat kapling dalam kehidupan ini. Jangan menengok kiri kanan, Bapak Ibu. Mari, Tuhan punya rencana dahsyat dalam kehidupan Anda dan saya. Ada satu tugas yang harus selesai dalam kehidupan ini. Amanat agung. Kalau arah kita adalah amanat agung, ada 3 di sana. Muridkanlah, baptis, liturgi ada, dan ajarlah. Ini 3 ini. Itu fokus arah akhir dalam sebuah kegerakan rumah Tuhan yang Tuhan kehendaki. Jangan mundur, jangan jadi lemah, jangan jadi loyo kehidupan kita. Pengurapan sudah datang, pencurahan Roh Kudus sedang kita alami hari-hari ini. Kita akan selesaikan bagian kita, porsi kita dengan apa yang Tuhan tunjuk dalam kehidupan ini. Dan hari ini saya mengerti, kita tidak berputar. Tetapi kita akan terus maju. Kadang melambat sebentar, ya, karena mungkin situasi dan waktu. Nah, kita berkata dengan jelas, orang bijak melihat malapetaka, dia bersembunyi. Melihat malapetaka, dia bertahan sebentar. Orang fasik jalan terus, kena celaka. Saya berdoa bahwa hari-hari ini, jemaat GBI Rayon 2 Sukawarna mengerti pesan Tuhan dan memasuki tahun depan dengan derap langkah yang berani, kita akan melangkah. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar sebagian firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang perkasa yang kami perlu untuk menjelaskan lebih lagi, membuka mata rohani kami untuk melihat signal-signal kecil dalam kehidupan ini yang mungkin terlewat. Tuntunan-tuntunan Tuhan, pengajaran-pengajaran Tuhan dalam kehidupan ini yang membuat kami boleh melangkah mengikut Tuhan dengan hati yang tulus. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Berkati semua yang mendengarkan rekaman ini, baik ke depan ataupun ke depannya lagi, kami percaya tangan Tuhan menuntut setiap kami untuk memasuki sebuah langkah ke depan. Karena kami tahu Engkau Tuhan Yesus datang segera dan waktunya semakin singkat. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya telah mencurahkan berkat berlimpah. Dan biarlah anugerahnya bersama dengan saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Shalom.